Aji Dana. Selamat pagi Banjarmasin. Stop dulu musiknya. Biar dokumentasinya bagus. MC nge-present, musiknya di play, penontonnya seriak. Pas gambar dokumentasi keren, ulangi. Ya, ini turunin dulu biar bagus gambarnya. Jadi kalau pas kasih lihat dokumentasi event-event itu kan keren banget gitu loh. Ya, present, penontonnya berdiri, kamera abadiin waktu reaksi itu terjadi ya. Langsung upload itu pasti keren banget buat Evendo ya. Kita langsung praktek. Siap ya. Kawan-kawan sudah siap? Siap. Boleh dong berdiri semuanya. Boleh dong berdiri semuanya dan pastinya keluarkan energi kalian untuk memanggil narasumber kita kali ini. Dan kasih tepuk tangan yang meriah. Ini dia narasumber kita, Aji Dana. Selamat pagi Banjarmasin. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Luar biasa, ini adalah acara Evendo yang luar biasa. Lihat penontonnya, baru aja saya masuk, mereka berdiri, tepuk tangan. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Anda semuanya ya. Oke, terima kasih, kita tes slide-nya. Oke. Ya, wah saya harusnya pakai next nih. Oh bisa. Oke. Ada amplop. Duit. Oke, sebentar saya harus punya contekan menghindari hal-hal yang ya. Oke. Slide saya banyak. Semua informasi tidak bisa saya deliver semuanya. Saya coba persingkat tadi waktu Mbak Ida, saya manggilnya Mbak Ida, bos saya dulu ya. Jadi saya waktu jadi apa namanya tuh kalau dari kampung halaman menuju ke ibu kota halaman tuh. Itu saya belajar sekolah di beliau ya. Dan saya ucapkan terima kasih di tempat ini karena di Absolut namanya. Saya belajar banyak terkait banyak hal termasuk juga mendapatkan proyek-proyek yang luar biasa menurut saya. Oh sepertinya saya harus mengucapkan next. It's okay. Kita akan fokus. Siap? Perhatikan. Sesaat lagi nanti di tengah acara saya akan memanggil seorang anak kecil berusia 8 tahun akan terbang di atas panggung ini setinggi 10 cm tanpa bantuan apapun. Slide next. Handphone ini berhak untuk mendapatkan satu buah amplop isinya duit dong. Temukan angka terakhirnya. Kalau kering langsung samperin di sini tukerin. Silakan. Telepon. Iya, ayo. Biar fokus. Ya, mulai lihat layar. Kering, ayo kering dong. Ayo. Oke. Silakan. 081394465111. Ini siapa? Salah sambung. Apa sih? Mas, Anda nggak boleh ikutan. Nama saya ada di Anda, Mas Rajib. Jangan ganggu, kasihan orang nyari duit. Oke, satu angka terakhir. Angkanya ada. Oke, saya kasih clue, angkanya ada di salah satu angka itu. Ya, belum? Oke, saya kasih clue. 087814576633. Yeay, sini. Oke, silakan. Luar biasa, acara-acara seperti ini harus sering diisi dengan acara-acara pemberian kepada kaum duafa, fakir miskin, dan orang yang membutuhkan. Orang ini bukan, dia dapetin acara yang barusan. Jadi dia tidak termasuk di dalamnya. Oke, terima kasih ya. Oke, next slide. Jadi saya akan membagikan, intinya adalah ada 7 cara. Banyak orang suka bertanya, gimana sih cara bikin event? Awalnya gimana dulu sih? Nah, step ini yang kami pelajari, saya dan juga bantuan teman-teman yang lain 24 tahun di dunia event. Kemudian saya mendalami ini, kemudian menuliskannya supaya mempermudah orang-orang
yang kesulitan membuat konsep itu, minimal punya panduan. Awalnya apa dulu ya, awalnya apa dulu ya. Kalau Anda mempelajari 7 langkah ini, maka apapun pekerjaannya Anda tinggal lihat rumusnya. Oh ini, sekarang ini. Stepnya semua saya kasih ya. Next. Satu hal yang ingin saya sampaikan dari bahasa Banjarmasin, satu-satunya hal yang kebenaran absolut adalah tidak ada kebenaran absolut. Kebenaran menurut versi kita, menurut orang kebanyakan dan menurut Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan hanya menurut Allah yang paling benar. Jadi apapun yang saya sampaikan tidak sepenuhnya wah begitu benar kok enggak begitu. Itu mungkin ya. Jadi banyak hal yang karena kalian juga bisa melihat, mengkritisi dan sebagainya dari apa yang kalian alami. Next. Saya ingin kalian mengosongkan isi kepala Anda karena sayang kalau bertemu dengan saya di sini, saya menyampaikan sesuatu nggak nyampe ilmunya. Jadi kosongkan dulu supaya ilmu saya masuk ke dalam kepala Anda. Bukan begitu sayang? Oke. Next. Yes. Ini adalah sharing dari perjalanan pengalaman saya selama ini dan saya akan bagikan ke teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dengan waktu yang ada saya akan ringkas, mana yang akan saya potong, mana yang akan saya lanjutkan. Poinnya ingin saya sampaikan, kalaupun nggak cukup waktunya, saya akan berikan deck ini, contoh proposal, contoh-contoh akan saya kasihkan, kalian nanti bisa minta ya. Semua detail, apa saja yang nanti akan saya kasih. Next. Izin perkenalan, next. Saya lahir di kota besar, sekolah, pacaran, putus, pacaran lagi, putus lagi, pacaran lagi, putus lagi. Di kota Bandung. Next slide. Tahun 2020 saya mulai terjun. Enggak begitu, ini hanya membuat saya aja biar pindah tempat. Masuk ke dunia event. Next. Baru tahun 2024 saya dipanggil untuk siaran. Waktu itu gara-gara saya bikin lamaran, ukuran lamarannya gede banget, terus gede gini. Ukurannya besar, saya kasih ke radio. Radionya meriksa. Loh ini lamaran gede banget. Terus di tulisan pertama saya, jangan pernah berani membuka kalau tidak memanggil saya. Akhirnya saya dipanggil. Ketika dipanggil pertanyaan pertama dari radio MGT waktu itu, kenapa kok gede banget? Oh ini apa lamarannya? Loh Bapak manggil saya kenapa? Dari situ saya diterima sebagai penyiar, nggak lama dari situ saya sebagai manager of air di MGT Radio Bandung. Next. Kemudian tahun 2011 saya mulai hijrah ke Jakarta. Karena saya di Bandung, bolak-balik Jakarta-Bandung, ada klien saya di Jakarta bilang, kamu di Jakarta saja. Akhirnya saya ke Jakarta, saya memberikan namanya Bahasa Indonesia, kemudian saya belajar dari Mbak Ida yang tadi saya ceritakan, banyak hal yang kami kerjakan bersama, event-event yang menurut kami luar biasa, Astra Green Run, kemudian banyak hal yang kita kerjakan. Next, kemudian 2020 saya mengerjakan event untuk Dirjen Vokasi. Kemudian saya dipanggil untuk membantu Kemendikbudristek untuk mendesain apa yang cocok untuk bumi hanguskan Indonesia dengan vokasi. Setelah Pak Jokowi menyampaikan tahun 2011, akhirnya saya keliling Indonesia ke beberapa kampus, politeknik, SMK dan sebagainya. Kemudian membuat sebuah event namanya Festival Mahakarya Vokasi menjadi event tahunan dilaksanakan oleh mereka. Next, tahun 2023 bersejarah buat saya as personal karena saya dipaksa untuk membuat sebuah event internasional namanya adalah ASEAN Para Games di Solo ya. Dan ya itu cukup melegakan, hal yang tidak disangka dan saya dapatkan proyek itu. Next. 2023 saya diminta oleh Kementerian Kemendikbudristek di Dikbud, saya mengerjakan event-event festival terakhir karena 2023 baru masuk. Jadi saya melihat kok ini di sini bagusnya apa ya? Yang sekarang dibangun adalah di Jambi, Festival Swarna Bumi yang sedang kami garap untuk berikutnya. Oke. Dan juga event-event festival untuk para budayawan dan sebagainya. Insya Allah ke depannya kita akan bertemu lagi di next event dengan project dari kementerian ini. Next. Kemudian ada event, kumpulnya orang event namanya iFest. Kami menggagas dengan 4-5 orang, Mbak Farida juga menjadi bagian dari moderator, memberikan panduan dan sebagainya pada saat event besar di mana semua orang event berkumpul seluruh Indonesia di Jakarta. Namanya adalah iFest. Next. Kemudian ini adalah bendera yang saya bangun sekarang, saya yang bangun bendera namanya New Way Semesta, ini proyek-proyeknya kurang lebih. Next. Kemudian pelajaran apa yang bisa diambil? Ini penting, kita akan lihat ada amplop. Next. Saya mendapatkan sebuah proyek dari Nokia dengan cara yang gampang, bukan gampang tapi menarik. Coba lihat, pertanyaannya, pelajaran yang ingin saya share adalah pentingnya identitas lokal. Kita lihat. Next. Mana yang Indonesia? A, B, C, D. Ballroom, manakah ballroom yang Indonesia?
A, B atau C? D, A. Oke, kita buktikan. Tadi saya udah lihat orangnya nyebut. Indonesia adalah buka. Ini di Singapura, ini di Melbourne, ini Washington, ini Bali. Lihat pelajaran apa yang akan diambil. Ini penting. Klien kami waktu itu ngelihat, oh oke, it's okay. Next slide. Kemudian saya tantang klien kami, Nokia waktu itu mau launching di Indonesia. Where is Indonesia? Mana? A, B, C, D. Semua klien kami menjawab sama. Dari Finland. A, oke. Betul, karena itu New York, karena itu gampang sekali. Berarti kelihatan banget kalau Bali adalah itu. Next slide. Pertanyaan saya berikutnya, dan saya akhirnya memenangkan proyek ini. Where is Bali? Kan eventnya mau di Bali. Karena pada saat itu eventnya mau ada di Singapura, di Malaysia, di India dan sebagainya. Dan salah satunya di Indonesia. Maka mana yang bukan Indonesia? Yang bukan. B. Apa? B tadi. Oke, yang lain? Oke, slide diklik sekali. Semuanya Indonesia. Akhirnya klien kami, oh kalau begitu ya mendingan di GWK saja. Akhirnya kami pun menang. Ini pelajaran yang berharga karena apa? Lawan kami waktu itu memiliki gedung pertemuan yang kalau mau masuk situ kita harus bayar mahal banget. Jadi akhirnya cara satu-satunya mengalahkan dia adalah meninggalkan tempatnya dia dan membuat mainan ini. Dan akhirnya dia memilih GWK dan kita selamat dari jebakan venue yang sudah akan diambil oleh kompetitor kami pada saat pitching. Itu pelajarannya. Next slide. Akhirnya terjadilah event di GWK, kami mapping kanan kiri gedung, intinya itu yang kami kerjakan. Next slide. Kemudian pengalaman berikutnya adalah kami ditantang oleh klien kami yang satu ini untuk ngebikin event yang kalau awarding itu jangan cuma naik panggung turun, naik itu bosen. Akhirnya kami ada pendekatan namanya awardtainment. Awardnya diberikan dengan cara yang berbeda. Ada orang naik mobil, kemudian ada tiba-tiba pemenangnya adalah langsung ada balon gas menerbangkan satu tulisan bertuliskan Bank Mandiri. Kemudian ada kuda masuk, kemudian ada penari masuk ke dalam bola, membuat nama pemenang. Kemudian juga ada kejadian-kejadian aneh lainnya yang semuanya adalah penghargaan. Jadi orang nggak nonton penghargaan tapi seperti nonton pertunjukan namanya awardtainment. Mengemas segala sesuatu dengan cara yang menyenangkan. Clear ya? Next, kita belajar apa lagi yang bisa saya share? Saya tadi di belakang merubah-rubah gimana caranya biar cepat bisa nyampe. Meeting adalah hal yang membosankan. Mereka baru landing di Palembang harus meeting. Akhirnya saya bawa ke bioskop. Meetingnya di bioskop saja. Biar senang. Kita putarkan potongan film dikit. Setelah itu kita meeting. Jadi ini bisa jadi opsi saja. Ini salah satu event corporate. Next slide. Kemudian kita jangan hanya bisa berkomunikasi tapi juga menggunakan empati. Saya datang ke Papua dengan tim dari Jakarta. Mereka menolak konsep yang saya tawarkan. Teman-teman di Papua nggak mau, saya pengen pakai konsep ini. Kami hampir nyaris berantem, mereka nggak mau robah pokoknya. Siapa kamu datang ke sini minta robah aja. Saya berdiri sebentar, teman saya menghitung sekitar 3 menit, saya diam menangis. Saya nggak tahu menangis kenapa, saya hanya membayangkan kesedihan mereka. Iya ya Papua tuh kasihan begitu sehingga ngeliat kita jadi begitu. Akhirnya saya dengan lantang menyampaikan, ya saya Aji Danang dari Bandung, saya dari Jakarta, saya dibayar. Tapi saya nggak mau kalian dipandang sebelah mata ketika event ini buruk. Jadi saya di sini membela kalian, berdiri di batu untuk membantu kalian. Pokoknya ada kata-kata seperti itu dan mereka tersentuh dan mereka akhirnya tepuk tangan. Kakak kita ikut arahan Kak Aji, kita mau ya gitu. Teman-teman Papua akhirnya ternyata sentuhan empati itu menjadi penting dari hanya sekedar komunikasi. Next. Ya eventnya adalah 365 hari menuju PON. PON yang mengerjakannya beliau, Mbak Farida itu PON yang kemarin 20 di Papua. Kami mengerjakan pra-nya menuju. Ini adalah peresmian Stadion Lukas NMB. Next. Kemudian ada pelajaran ini mungkin bisa diaplikasikan. Saya datang ke Palembang, lagi duduk makan, kemudian lihat orang di perahu lagi mindahin pupuk atau apalah itu. Dia nggak goyang, kok bisa diem berdirinya ya. Akhirnya ide itu saya bawa ke Papua untuk 100 hari event di sana. Saya membuat sebuah panggung di atas air di jembatan Yotefa. Next slide. Ya, di sini saya belajar banyak karena waktu itu Metro TV nggak mau gambarnya goyang. Saya belajar banyak dari angkat laut tentang kedalaman air, arus angin dan sebagainya dan akhirnya kita belajar supaya panggungnya tetap diam. Ini adalah pertunjukan pertama di landing craft tank itu dan di atas laut Papua, Yotefa ya. Terima kasih. Next slide. Pelajaran berikutnya belajar dari hal-hal simpel. Ketika ini untuk yang ngerjain mais. Ketika orang naik bis, kan suka denger radio. Karena pengalaman saya dari radio, kenapa nggak dibikin radionya jadi radio kita? Misalnya kliennya, misalnya PT apa, BRI. Selamat datang teman-teman BRI di Banjarmasin. Halo Pak Indrawan, ini dari istri Anda. Satu lagu dari Tulus. Loh, kok tahu radio ini?
Padahal radio itu kita ciptakan sendiri seperti acara. Dia kok di Banjarmasin ada radio Ki ini ya? Kita play, next slide. Ini adalah Pertamina ulang tahun ke-66 tahun datang ke Papua. Kemudian saya putarkan ketika mereka duduk, diputarlah radionya. Play sekali. Jadi orang di situ, ada radio SND FM Papua, kok tahu saya ya? Nah, 66 SND FM Papua, satu lagu bagus dari Tulus, Hati-Hati di Jalan. Selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang berada di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Sebelumnya saya ingin terlebih dahulu menyapa para peserta Family Gathering, keluarga besar Pertamina, Patra Niaga. Orang Pertamina SND, semuanya kaget. Gila, Papua, Mas itu radio? Ya radio, Selamat pokoknya siang orang untuk TL Anda kita. semua. Ya radio di sini Semoga dibayar Anda full menikmati sampai Anda sampai ke hotel. menuju ke Sampai lokasi menyapa acara. direkturnya, kita tanya lagunya, kesukaan lagu direkturnya apa. Oke, pura-pura dikirim istrinya. Semua itu diciptakan. Pengalaman ini menjadi pengalaman, mood mereka terangkat ketika mau ngikutin event dari awal datang udah seneng. Oke, next slide. Slide sekali lagi. Nah ini juga hal simple. Ini makanan, snack. Slide berikutnya. Ketika mereka di bis ada terima makanan, di atas makanan saya tempelin kertas. Satu klik-klik. Tulisannya sebelum buka silakan jawab di dalamnya lontong, kari atau apalah. Misalnya pertanyaannya gitu. Kemudian jawabannya, saya nggak peduli jawaban kamu salah atau benar. Tapi ketika Anda berusaha menjawab, Anda berarti antusias. Selamat datang di Jayapura. Itu hal simpel yang mereka, lucu ya gitu loh. Hal-hal kecil karena dengan melihat hal kecil itu dia akhirnya lupa dengan hal besar. Karena hal kecil pun panitia perhatikan, padahal mah belum tentu gitu kan. Ini lebih ke pendekatan-pendekatan yang bisa dikreasikan di yang lain. Next, pelajaran-pelajaran itu. Ini adalah pengalaman yang menantang karena event ASEAN Para Games yang besar itu dikerjakan hanya 10 hari. Saya ingin menyampaikan bahwasannya tidak ada yang tidak mungkin lakukan walaupun itu pressure-nya luar biasa. Next slide. Ini lebih kepada apa yang kami kerjakan event ASEAN Para Games itu 10 hari hanya ngasih tahu itu. Ya, next. Di Solo. Intinya slide. Ya, challenge your limit. Jangan membatasi kemampuan kamu tuh luar biasa. Allah itu ngasih kamu tuh dahsyat lah pokoknya. Salah kalau kamu nganggap itu, jadi Allah kecil ya. Next. Ya, Gita Bahana Nusantara. Sebelum manggung di Istana Negara, saya buatkan dulu pameran di area terbuka supaya mereka bertemu dengan orang-orang, supaya mereka nggak nervous ketika di Istana Negara. Kemudian supaya acara itu menarik, karena itu acara orkestra tidak menarik untuk umum, akhirnya dibikinlah beberapa sentuhan yang itu harus menyentuh hati penonton dan peserta. Dan ini cuplikannya, next slide. Halo Jokti, halo sehat di sana nak. Tercapailah cita-citamu untuk ke istana. Sehat selalu, kami orang tua bangga, kau sudah menampilkan yang terbaik. Terbaik untuk Papua Barat, khususnya Manokwari. Yes, semangat. Halo, selamat malam. Untuk anakku Winda Kolomine di tempat latihan Jakarta, saya sebagai orang tua bangga sudah membawakan nama Maluku di bahan suara pelajar dan jaga kesehatan selalu di sana. Nama saya Ludiwati Mena. Saya orang tua wali dari Jaselda Felicita Watimena. Untuk anakku Jaselda, sehat-sehat selalu, tetap semangat. Kami keluarga bangga padamu, inilah impian yang kamu gapai untuk mama tercinta di surga. Intinya memberikan sentuhan emosional, ketika mereka emosinya terbangkitkan maka waktu terakhir, teman-teman besok 17 Agustus Pak Presiden seluruh Indonesia akan menyaksikan Anda. Tangisan tadi curahkan sebagai bentuk kebanggaan Anda terhadap orang tua. Akhirnya emosinya membuncah dan mereka pun sukses untuk GBN. Insya Allah tahun depan akan di IKN, tapi setelah melihat IKN seperti infrastruktur belum oke. Apakah di Samarinda atau di mana, yang jelas GBN akan datang di Kalimantan. Next. Ya, upgrade. Di event harus mengupgrade. Saya kasih ilustrasi. Sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan Ini adalah MC AI. Saya tapi adalah live. pembawa acara kecerdasan buatan pertama dalam sejarah acara Malam Puncak Anugerah Kebudayaan Indonesia yang begitu istimewa. Artinya harus mengupdate. Oke, next. Gambar berikutnya. Ternyata
klien sekarang itu corporate ya, saya ngomongin corporate tapi campur-campur ini bisa dua-duanya secara kreatif. Corporate sekarang udah macam-macam pengen dibikinin film. Saya bikin film untuk acara mereka untuk memberikan semangat, film beneran dibikin film gitu loh. Kasarnya ini sebagai ilustrasi saja. Artinya kliennya udah rewel sejauh itu pengetahuannya. Oke, next. Kita akan masuk ke ini kayaknya hadiah nih. Kalau udah ngelihat ada loading begini. Ya, oke. Ya biarin aja dia akan pindah sendiri sepertinya. Ya, apa yang akan Anda dapatkan ini penting. Seperti yang tadi saya bilang, saya merubah dulu tadi. Sehingga ketika waktu saya tidak selesai, Anda bisa ambil materi-materi apa yang bisa Anda bawa pulang. Next. Yang bisa Anda dapatkan adalah satu, tambahan pengetahuan. Kedua adalah perspektif baru dari apa yang saya sampaikan. Ini belum pernah, itu pernah, ini pernah. Intinya ada perspektif baru. Saya menawarkan 7 formula, cara-cara step by step, awal sampai akhir. Dan yang terakhir adalah happy ending karena harapannya itu bisa langsung dipraktekkan. Semuanya bisa dipraktekkan. Hal sulit yang tidak ditemukan karena saya udah nyari bukunya di mana ya yang begitu. Karena tidak ada orang itulah saya balas dendam dari pencarian saya dulu nggak pernah ada yang ngajarin. Jadi mendingan ilmunya akhirnya saya bikin untuk dibagikan ke orang-orang. Next. Ini yang akan saya bagikan ke teman-teman, nanti saya titip G Drive, itu proposal event bisa dicontek, ini versi itu, mana yang ini versi untuk pemerintahan dan sebagainya itu corporate dan sebagainya itu nanti saya bagikan ke teman-teman ya. Kemudian saya juga akan bagikan ke teman-teman materi presentasi ini karena saya tahu waktunya tidak cukup, jadi ini akan kita bagikan, Anda pelajari saja step by step-nya, next. Kemudian saya juga akan bagikan buat teman-teman yang kadang udah merancang, tahu-tahu kebingungan strategi komunikasinya. Contek saja, tinggal ini plug in gitu loh, contek. Ya, pokoknya apa yang membuat Anda mudah, saya pikirkan yang terbaik supaya Anda bisa nyontek. Next. Selanjutnya adalah mari kita mulai, baru mulai loh. Tapi yang tadi sebenarnya yang di bawah saya naikin ke atas biar cepat. Next, kita mulai. Ya itu saya tadi udah bahas bahwa saya balas dendam, dulu susah banget belajar gak ada referensinya. Jadi ketika saya mendapatkan ilmunya, saya share biar pertanggungjawaban saya kelak udah selesai Tuhan, udah saya kasihin. Kan dititip, saya kasihin lagi. Kemudian ini penggabungan dari pengalaman perjalanan saya 24 tahun itu digabungkan dengan teori manajemen dan juga teori creative thinking. Next. Ya apa yang akan saya bagikan di kesempatan hari ini, sharing experience, klik. Yang akan saya bagikan adalah satu, pengertian dasar itu penting. Setelah Anda tahu pengertian dasar, pasti Anda gampang nanti kalau mau bikin event. Oh maksudnya ini, karakternya ini, oke saya tahu. Akhirnya contek aja. Itu guide, benar-benar guidance. Kedua, rumus sebelum event yang dijelaskan Mbak Farida, event kan ada pre-event, eksekusi dan juga post. Sebelumnya itu ada perumusan dulu, konsep, masak dan sebagainya. Itu akan saya bagikan, langkahnya ada 7. Dan yang terakhir adalah dampak, event itu harus berdampak, ini pesan dari Kementerian Parekraf juga bahwasannya harus ada dampak ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Artinya kebermanfaatan ya. Orang merasakan apa yang dilakukan oleh kita, gitu loh maksudnya. Next, mengapa ini penting? Ini buat teman-teman, next. Kenapa ini penting? Karena ini adalah peluang ya. Kenapa peluang? Saya with data, next. Pembangunan IKN berdampak, ini datanya saya copy paste dari pemberitaan. Next, saya juga mendapatkan data bahwasannya potensi ekonomi kreatif di sini akan luar biasa, manfaatkan sebaik-baiknya. Mumpung Kalimantan lagi bergeliat, cepatlah jadi orang-orang yang menangkap peluang itu. Dengan cara ya ilmu ini serap. Next. Next. Oke, langsung ke bawah sharing. Nggak bisa pakai ini ya. Oke. Sekarang akan pengantar pemahaman, setelah itu kita bagikan amplopnya. Tapi lihat pemahaman ini gampang dan semua problemnya I.O. karena tidak tahu ini. Next ya. Kenapa karena saya bekerja dengan pesanan proposal yang cukup banyak, jadi saya tahu, oh berarti mereka nggak tahu. Bahwa Anda harus tahu kalau bikin event, harus membedakan nama event, latar belakang, tujuan, objektif, judul, tema, dan konsep. Kadang ini campur aduk, bingung. Naruhnya gimana, ini tuh objektif atau tujuan ya. Nah itu yang akan saya bagikan. Nanti seperti biasa waktu Anda bikin proposal tinggal lihat, oh maksudnya ini, fungsinya oke, gitu loh. Anda tinggal kopas aja, next. Ini benar-benar saya bikin step by step nanti, jadi halamannya banyak, makanya saya nggak ngejar waktunya. Penting memahami ini ya, kita bedah. Nama itu identitas ya, nanti saya kasih analoginya biar gampang. Identitas atau label yang diberikan ke suatu acara itu namanya nama event. Next, karakteristiknya. Singkat, unik, menarik, beda, relevan, permanen, konsisten. Nggak usah dihafalin, saya pun tidak hafal. Intinya ketika mau bikin event, oh itu karakteristiknya. Fungsinya buat apa nama event itu? Buat identitas, buat komunikasi, dan juga buat penarik minat. Itu nama event. Jangan sampai tertukar dengan yang lain. Next, berikutnya saya akan ngomong tentang contoh. Contohnya adalah Java Jazz Festival, itu nama event. Festival Film Indonesia. Judulnya gimana? Nanti kita kasih lihat. Next, judul itu adalah label, frasa singkat yang merangkum
inti dari event, ya itu judul. Label, inti, itu judul. Next. Karakteristiknya ini, baca aja nanti. Next. Fungsinya buat apa? Buat identitas, buat komunikasi, buat penarik. Itu judul, inget ya. Next. Contohnya itu. Java Jazz Festival menjadi Jakarta International BNI Java Jazz, dia jadi judul event. Festival, belum kakak. Festival Film Indonesia jadi Piala Citra gitu loh, itu jadi judul gitu loh maksudnya. Jadi membedakan mana nama, mana judul. Walaupun kadang menghilangkan nama, judul aja itu is okay, nanti ada pembahasannya. Next. Sekarang kita akan ngomongin latar belakang. Latar belakang itu alasan. Kenapa? Itu latar belakang. Ya, mengapa? Itu latar belakang. Next. Oke, ini karakteristiknya, baca saja nanti biar intinya sampai. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya. Konteks penting dukungan. Ya, contek aja. Oh maksudnya itu ya, oke clear. Supaya Anda benar ketika nyusun. Next, selanjutnya adalah, ini contohnya. Eventnya misalnya, nama eventnya Pekan Budaya Nusantara. Latar belakangnya kurang lebih inilah yang 3 itu. Clear ya? Kurang lebih. Next, pokoknya ketika alasan gitu. Objektif itu target spesifik. Langkah 1 itu namanya objektif. Next. Ya, ini karakteristiknya. Objektif itu gimana sih benda ini? Ini karakteristik nanti bisa dibaca. Next. Ini fungsinya, panduan, evaluasi, dan motivasi. Ya, oke. Pokoknya ini rumus yang dilihat kapan saja. Next, nggak usah dihafal karena saya juga ngapain ngapal, orang kerjaan saya event. Objektif, contohnya Pekan Budaya Nusantara, ke bawah itu objektifnya. Lihat, peserta tentang 5 aspek budaya Nusantara, 2 pameran budaya. Dia kayak langkah satu-satu objektif itu. 1, 2, 3 sampai ke tujuan. Itu namanya objektif. Ya, oke. Pokoknya saya rangkum menjadi mudah. Next. Tujuan. Tujuan itu hasil atau dampaknya. Apa yang pengen dicapai, itu tujuan. Clear ya? Gampang kalau tujuan. Next. Ini pokoknya karakteristiknya nanti tinggal baca. Jelas, terarah, sesuai visi, misi, nilai, dan itu nggak usah di. Next. Kemudian ini tujuan fungsinya. Oke, lanjut. Contohnya, Pekan Budaya Nusantara, tujuannya standar lah ya, apa aja. Pokoknya tujuannya itulah. Anda bisa tahu tujuannya tergantung klien yang punya tujuan. Lanjut. Sekarang tema, nah ini kadang suka ketukar sama judul dan sebagainya. Tema itu pesan. Pesan atau fokusnya, makanya jadi turunan bajunya begitu dan sebagainya. Pesan, pesannya apa? Tentang apa yang ingin disampaikan. Pesan, tema. Next. Ini karakteristiknya, ini next fungsinya. Baca belakangan, tapi poinnya yang tadi yang awal saja yang penting. Ini buat ngontrol aja ketika Anda kerja. Next. Selanjutnya adalah, contohnya eventnya namanya Pekan Budaya Nusantara. Temanya yang di bawah itu tuh. Panjang begitu. Karena pesannya itu, kan pesan. Next. Konsep itu rencana detailnya. Rencana yang rigid detailnya itu konsep. Jadi dia tuh jiwa atau nyawanya lah, jiwanya. Oke, dia ngikat semuanya karena dia harus, semua latar belakang tujuan harus diikat sama konsep. Next. Ya ini karakteristik, skip aja yang ini. Ini karena materinya akan saya kasih. Next. Oke. Ya ini contoh konsep. Mundur. Contoh konsep itu konten, ini konten yang di bawah. Ada pameran budaya, ada pertunjukan seni budaya, ada workshop, ada lomba. Itu konsepnya akan begitu loh Pak. Kasarnya begitu ya dari cerita tadi. Pekan Budaya Nusantara. Oke, next. Sekarang ringkasnya, next to nama itu identitas. Ini saya simpelkan lagi supaya gampang ketika lihat rumus, lihat ini. Kedua, latar belakang itu alasan. Ketiga, tujuan itu hasil atau dampak. Keempat, objektif itu target spesifik. Siap, amplopnya akan dikasih setelah ini ya. Judul itu inti atau label, lanjut. Tema itu adalah pesan atau fokus, dan konsep itu adalah rancangan menyeluruh. Mengikat semua. Ini rumusnya, ketika mau bikin event lihat, oh itu. Pasti tembakannya akurat. Lanjut. Ini analogi biar gampang. Lanjutkan. Nama itu seperti nama rumah. Misalnya River Valley. River Valley Green Hill Resort. Oh ada sungainya kali ya gitu loh. Tapi nggak tahu, baru nama aja. Nama event. Next. Kemudian latar belakang itu alasan. Rumah itu buat tempat tinggal, buat kenyamanan, rumah kan buat begitu. Tapi belum tentu tujuannya begitu. Buat tinggal, buat keamanan, buat kenyamanan. Tujuannya dijual atau disewain ya. Ditinggalin. Tujuan tuh. Biar analoginya semakin gampang. Next, tentang rumah. Objektif itu bangun pondasi dulu, bataknya, atasnya, itu step by step objektif menuju ke tujuan. Next. Kemudian
judul itu informasi lebih rinci. Rumah tapak tipe 70, 65 itu judul lebih spesifik dari nama. Kalau namanya kan River Valley apa gitu loh. Ini lebih spesifik, River Valley tipe 70. Sekarang tema itu gaya arsitektur rumahnya yang menjadikan tema rumah itu tema. Oke, next. Kemudian ya konsep itu ya realisasi dari semuanya, detail, bikin ruangannya, ruang tamu itu dan sebagainya itu adalah konsep ya. Ini tidak akan bisa dipelajari cepat, Anda pegang saja nanti manualnya. Next, kita akan bermain-main di permainan kuis yang kedua. Kalau ada gambar amplop berarti ada amplop yang akan keluar. Siap? Slide. Siap. Temukan jawabannya. Mana tulisan objektif? Nomor berapa? Objektif. Ini video direkam kan? Objektif, ayo nomor berapa aja? Serius. Boleh? Nggak apa-apa jelek juga? Ya, nomor Kang. berapa aja? Boleh Kang ya MC Kang ya. Boleh. Objektif. Nomor berapa? Panitia. Nomor berapa? Nomor berapa Kang? Objektif, oke. Gitu aku pilih yang di atas. Ya, enggak objektif ada nomornya. Oh ada. Sesuaikan nomornya. Ada yang tahu langsung ke depan ya, lawan. Jangan Ayah kalau ada yang tahu ya Kang ya. 38. jangan dikasih tahu rugi, mendingan kita ngomong ke depan langsung dapat hadiahnya. Mas, Maju. nggak apa-apa, Maju, bewakan juga, nih. ayo nggak apa-apa. Sini, nih. Beliau angkatan Pogandring nih Kang. Kamera, Ah. terutama teman-teman editing, Anda bisa memilah-milah event bagus, tapi kalau ada orang masuk misalnya nggak terlalu ganteng dan sebagainya, nggak apa-apa diedit aja. Mas, Iya. ya. Oke, 38, 38, 63, 63. J, Set, ayo. J. Ah, Ini boleh random nggak? Random. Oh boleh, nggak apa-apa. Ayo, Iya. yang tahu rebut, yang tahu rebut Yang ya. tahu boleh maju, yang Ya lain. boleh, Tuh, di Mbak belakang sini. Oke, hadirin Ya. sekalian, orang yang akan ke depan ini akan membuat sebuah gambaran tentang sebuah film yang terkenal. Namanya adalah Beauty and the Beast. Widih. Mohon maaf Bang Abu. Saya tuh seneng banget kalau ngecek orang jelek tuh. Mas sini. Waduh. Udah 2 sayang, dia takut nyusul. Kasih mic-nya. Oke teh, Ayo. sini mbaknya. Mbak, sini mbak. 4, oh, Tunggu dulu. J kan? Objektif, pakai Y. Y 41. Ya, Dari susul. O ya, dari O. Ya, lu susul. Dari O 38. Mas jangan sampai kesusul. Bentar, saya lagi Balapan. nyari. Gak kelihatan. Terus? 38. B-nya mana ya? Hitung sampai 5 siapa yang terbanyak? 1, 2, 67, 3, 63. 11, 63, 41. 41. 5. Sudah 67. selesai. 67, 44. Oke. Hai Mbak MC. Ya, Ini saya lanjutin nggak? nggak apa-apa. Boleh, Udah silakan. sampai E ini? Enggak, udah selesai. Oh udah saya. Oh, ya, Saya sudah. itu hanya ingin mencari ketika ada 2 orang ke depan, hati saya tergerak ngasih ke yang mana. Dia yang saya kasih. Iya, Gitu. sudah. Oke ya. Ini jawabannya. Udah gitu, Slide selesai. berikutnya. Selesai, udah. Terima kasih Mbak udah nyoba. 2 orang ini menunjukkan bahwasannya belum tentu benar tapi berani aja ke depan. Poinnya itu ya, berani aja ke depan. Ya kita berikan tepuk tangan untuk 2 orang luar biasa ini. Next, oke balik lagi ke materi. Perumusan acara. Nah biar saya cepat, saya akan pangkas. Lanjut ke bawah. Perumusan itu kokinya yang bikin konsep dan sebagainya. Desain konsep dan sebagainya. Itu koki pekerjaan yang saya lakukan seperti yang tadi ceritakan Mbak Farida. Next. Ini langkah-langkahnya. Ada 7. Yang pertama. Ngambil brief. Hafal adik-adik yang mahasiswa ngerti nggak kalau ngambil brief itu? Ini nendang bola gitu. Tahu? Bukan itu. Karena memang bukan. Ngambil brief itu adalah ngambil pekerjaan dari klien. Brief. Clear ya? Kedua. Ketika brief diterima, Anda harus belajar siapa klien kita. Knowledge namanya. Ketiga, ketika brief sama pengetahuan bersatu, Anda harus cari tahu, saya harus nyari data apa ya buat bikin event ini. Namanya exploration. 4, Anda harus melakukan riset. Nggak mungkin event kalau nggak ada riset pasti berantakan. Bukan berantakan, tapi objektifnya nggak pernah sampai. Karena nggak di riset. Emang mereka suka ada orang joget di atas panggung itu. Tanya ke orangnya.
namanya riset. Nanti detailnya pun di bawah dijelaskan. Mana riset untuk event corporate, mana riset untuk event yang sifatnya umum, festival, budaya dan sebagainya. Itu ada di. Kemudian take a break. Take a break itu adalah informasi yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sana nggak ada orang hebat luar biasa dahsyat. Pasti dia mentok. Makanya Allah ngasih tahu berhenti dulu, istirahat dulu. Einstein mengatakan bahwasannya kecerdasan manusia itu kecerdasan itu tidak menentukan penemuan. Tapi saya entah apa namanya, apakah intuitif atau apa. Kata Einstein, dia sedang mengatakan bahwasannya itu Allah yang sedang melakukan itu. Ya, itu harus diyakini namanya take a break. Nggak ngelakuin apa-apa, itu ada stepnya dan itu real terjadi. Pelajari nanti ya. Next. Kemudian yang keenam adalah discovery. Anda setelah menemukan pengetahuan, riset dan sebagainya dikumpulin, saya kasih nanti langkah-langkah discovery, ngapain aja, apa yang harus dilakukan, pasti ketemu konsepnya. Next. Yang terakhir adalah membuat proposalnya. Saya juga masukkan di situ step 1 apa, 2 apa, gambarnya apa dan sebagainya. Itu saya masukkan, semuanya ada di deck yang akan saya share karena waktu yang tidak cukup di kesempatan hari ini. Next. Itu adalah 7 langkahnya. Take brief, kita kebut aja. Masih ada waktu nggak? Oke. Brief, ya, buat teman-teman mahasiswa tadi, brief itu brief ya, dari klien. Definisinya itu arahan dan instruksi. Next. Kita pokoknya nerima sesuatu dari klien, risalah tertulis, itu namanya brief. Teman-teman pasti tahu teman event. Next, kita percepat aja untuk brief. Intinya kita tahu harapan klien, maunya klien itu apa, itu namanya brief. Next. Nah, IO harus dengerin, harus nulis apa maunya klien, harus benar-benar ditulis, ada orang notulensinya. Next. Analoginya adalah kayak orang datang ke dokter, dia nanya, dokter nggak bisa meriksa kalau tidak ada riwayat sakit dan sebagainya. Itu maksudnya cara IO untuk nyari tahu apa maunya klien. Diagnose. Next. Kenapa ini penting? Slide berikutnya, kita akan belajar kenapa mendiagnosa nanya ke klien itu penting. Ini kasusnya. Hadiah siap ya? Karena di perusahaan atau di pemerintahan itu ada budaya, ada idealisme, ada objektif, ada tujuan mereka yang beda-beda. Kita kasih contoh kasusnya begini. Lihat. 1. Ya, contoh kasus. Nah, ada sebuah perusahaan, ini corporate, yang nggak mau ada kata negatifnya. Eventnya misalnya ketahuan, temanya adalah slide unstoppable. Next lagi, dia nggak mau kata unstoppable, nggak ada kata negatif di perusahaan kami. Maka harus ganti dengan kata step forward, moving forward. Ini yang dinamakan di perusahaan itu ada budaya, makanya harus nanya, brief. Next, kami juga belajar sesuatu di sebuah perusahaan kemarin di Bali, dia nggak mau ada warna hitam. Next, bayangkan, black curtain diganti semuanya menjadi white curtain. Karena di perusahaan nggak mau saya ada warna hitam, bos saya nggak suka pokoknya. Jadi semuanya putih. Oke. Belajar berikutnya adalah di Jambi kemarin. Next. Di Jambi saya kumpulin pemusik, main musik. Tiba-tiba budayawan, Mas Haji, itu apa ada musik perunggu dan sebagainya. Ternyata saya harus belajar tentang sejarah Islam. Ada kerajaan Jambi sebelum menjadi Kesultanan Jambi, Majapahit menjajah dan sebagainya. Dulu main musiknya sebelum menjadi kesultanan itu musiknya pakai perunggu dan sebagainya. Tidak boleh ada bunyi musik itu di pertunjukan itu. Ini juga akhirnya kita belajar. Ini maksudnya terkait dengan kenapa brief itu penting. Next. Tapi problemnya klien itu suka nggak punya brief bener. Gini, saya tuh mau ngadain acara ya saya pengen ada, ya kacau. Klien tidak punya bikin brief. Apa yang harus kita lakukan? Maka rumusnya adalah ini. Kita harus punya rumus. Next. Rumusnya adalah bertanya. Caranya gimana? 6W1B. Oke? Ini tulisannya seperti biasa Anda tahu, kita bedah. Next. Ya. Apa? Eventnya apa sih? Next slide. Yes. Itu apa? Next. Kenapa? Latar belakang, tujuan atau objektifnya. Next. Di mana, kapan? Waktu. Gampang ya, next. Kemudian di mana? Outdoor, indoor dan sebagainya. Ini pengaruh ke budget dan juga ini terkait lokasi. Next. Ya. Siapa? Next lagi. Siapa itu berarti audiennya siapa? Audien itu harus clear laki perempuan karena event itu berpengaruh kalau lakinya banyak, perempuannya sedikit. Ya. Audience. Who? Next. Ya. Apa yang was itu apa yang pernah? Jangan-jangan kita bikin ini artisnya ini ternyata sudah pernah. Next. Apa yang pernah itu adalah untuk ngasih tahu temanya ini pernah nggak, konsep kemarin ini pernah nggak, pengisi acara pernah nggak. Itu adalah gunanya was. Next. Dan satu lagi adalah budget. Ya, penting. Next. Intinya udah tahu 6W1B nanti pelajari. Alat bantunya apa?
pakai ini, bikin di panduan nanti Anda tinggal contek saja, bikin listnya. Next, sekarang kita akan belajar kasus. Atau kalau enggak direkam, karena klien kadang udah ngomong sekali lupa lagi, rekam aja apa yang dia omongin. Next. Berikutnya, ya kita kasih contoh. Ya, next aja. Ya, ini contoh aja ya ditulis intinya. What-nya apa, why-nya apa, gampang lah ya. Intinya nulis, teman-teman pasti tahu. Hasilnya apa? Kita mendapatkan brief klien yang jelas. Informasi awal kita dapatkan dari mereka. Itu langkah yang pertama. Sekarang kita akan lanjut ke studi kasus. Kesimpulannya, ya intinya kesimpulannya kita dapat informasi klien pengen bikin apa. Next, ya. IO mendapatkan informasi awal terkait rencana pekerjaan. Brief, itu sudah tahu rata-rata orang event. Hanya harus saya, biar kalian tahu langkah awalnya. Oke. Kedua pengetahuan, knowledge. Ya. Saya nggak biasa next sebenarnya ini ya. Oke, next aja Mbak. Ya pengetahuan, Anda tahu klien itu perusahaan apa sih? Next. Ya, jadi kita tahu siapa klien yang ngajak kerja kita itu siapa, instansi apa. Karena ini penting banget. Nanti ada kasusnya, kejadian dan itu berhadiah. Next. Ya, kita tahu siapa klien kita ya, poinnya gitu. Pokoknya kita jadi tahu siapa klien kita dan tahu permasalahannya. Itu pentingnya. Next. Tujuannya untuk itu, mengapa pengetahuan itu penting? Kita lihat. Sekarang, mengapa kita harus tahu klien? Bayangkan, IO itu begini. Besok ngerjain SGM, activation. Tiba-tiba besok lagi meeting dengan BRI ngomongin gathering. Besoknya meeting lagi suruh ngurusin launchingnya NAV. Besoknya dipanggil sama Pemprov, suruh ngerjain eventnya Pemprov. Besoknya dibikin acara goyang-goyangan, berdiji-dijian di Grand Club. Besoknya dipanggil lagi untuk ngerjain MTQ. Bayangkan otaknya IO itu begitu, wih gila banget. Makanya pentingnya pengetahuan itu begitu, supaya bisa memilah ini apa itu apa. Gayanya itu nggak mungkin dipakai di MTQ. Ya, next. Sekarang ke studi kasus. Contoh kasus, siap. Simak videonya, salahnya di mana? Hadiah. Play video. Saat seorang event creator sedang presentasi dengan penuh percaya diri di hadapan kliennya. Yang tahu langsung ke depan. Menjelaskan tentang sebuah konsep dengan menampilkan sebuah gambar di slide presentasinya. Ada gambar Valentino Rossi lengkap dengan ikon nomor 46 di Yamaha-nya. Untuk meyakinkan kliennya terkait message speed. Tapi dia lupa kalau klien yang berada di hadapannya itu adalah perusahaan pembiayaan Fifth Group. Di mana salahnya? Ya, yang baju merah. Ke depan Mas. Sini. Ih, kamu kemana aja? Ya itu mic-nya. Iya. Ya. Kesalahannya itu ya. letaknya pada penggunaan visualnya yang tidak sesuai dengan klien. Ya. Kemudian gaya bahasa atau penyampaiannya mungkin akan tidak sesuai apanya? Visualnya tadi, karena dia menggunakan gambar Valentino Rossi, seharusnya menggunakan visual yang lain gitu sesuai dengan tema salah lainnya tersebut. Ya, Mas silakan. Assalamualaikum Pak Haji. Silakan Pak Haji sini. Silakan maju Pak Haji. Jangan Guru. Kalau menurut saya karena dia tidak menerapkan 5W plus 1B tadi yaitu salah. Ini gampang, nggak rumit kok. Ya, yang itu yang hitam, Mas yang ini. Ya nggak apa-apa hitam juga. Yang mana Kang? Ya. Itu Kang. Ada lampu kok. Yang mana Kang? Yang Mas yang hitam ini. Yang hitam. Ya. Ya, bertanding lu awaknya ya, Pak Hirang ada. Oh ya. Yang merah boleh di belakangnya, diam dulu. Karena ini gampang. Kenapa ini salah gitu loh maksudnya. Silakan Mas. Wih, jalannya aja udah gagah. Kalau menurut saya itu brandnya yang beda. Hah? Brandnya yang beda. Brandnya apa bedanya? Harusnya itu bukan motor Yamaha yang dipakai Rossi. Harusnya Repsol keluaran Honda. FIF kan? FIF harusnya? Honda. Oke, benar ya. Gambarnya yang salah. Presentasinya di FIF kan pembiayaan untuk Honda. Presentasinya Yamaha, itulah maksudnya. Itu maksudnya pengetahuan klien itu menjadi penting karena ketidaktahu jadi salah. Maksudnya begitu ya. Next. Ya. Teman-teman, intinya 7 langkah ini saya sampaikan. Yang akan saya jelaskan ke bawah itu detail banget terkait dengan langkah-langkah. Dan itu akan melelahkan otak Anda. Jadi saya tidak usah meneruskan itu. Kenapa? Karena otak Anda sudah lelah. Paling enak Anda dapat PDF-nya, Anda contek. Semua langkahnya tadi rangkumannya di depan.
Oke? Yang ini lebih ke detailnya adalah yang itu. Clear ya? Ya, mengingat waktunya juga luar biasa. Mau lanjut nggak ini? Jamnya soalnya. So director, boleh karena kebijakan ada di Anda. Sembarangan. Oke, pertama kan ngambil brief. Kedua knowledge. Knowledge itu gimana sih? Ada 3 langkah. Langkah pertama baca, hypothesis, collect. Nanti diklik cepet aja ya, saya jelaskan di sini aja. Read itu baca. Oke, next. Ya, Anda slide-nya ya nggak apa-apa, saya akan cerita. Event organizer pada saat ini harus banyak baca tentang klien. Next, kenapa? Karena di saat ini Anda harus nonton, harus baca, harus dengar. Kenapa? Karena supaya nggak kejadian yang salah tadi. Caranya gimana? Caranya adalah dengan Anda bisa browsing tentang di Google, next aja terus. Website perusahaan, Anda googling aja untuk nyari tahu kliennya siapa. Lihat YouTube calon klien, apalagi. Anda menggunakan sosial media, apalagi. Anda menggunakan annual report perusahaan kalau dia corporate. Google lagi tentang, ada yang pakai AI, Google Gemini, ChatGPT, ada? Anak-anak mahasiswa pakai itu ya. Yang lain, IO kalau pakai itu Anda langsung beres ketika presentasi ke klien, wih hebat, rapi banget. Semuanya adalah hasil kerja ChatGPT, Gemini, atau kalau enggak punyanya Windows itu namanya Microsoft Copilot. Dari situ Anda, oke, thank you. Next, ya alat bantunya, lanjut. Ya ini yang tadi saya sebutkan tadi ya, contohnya. Ya ini contoh, di-collect informasi tentang klien. Next. Oke, ya ini hasilnya, apa yang dilakukan di hasil yang pertama, pengetahuan Anda bertambah tentang klien supaya tidak terjadi kesalahan yang tadi diceritakan tentang Honda dan Viv. Next. Kemudian yang kedua hipotesis. Hipotesis ini dugaan sementara. Jadi gini hipotesis itu, lagi Anda baca, oh saya tahu nih idenya ini. Itu hati-hati, itu pasti salah karena itu hipotesis. Ujug-ujug Anda nggak sabar. Langkah ini makanya saya sampaikan karena ngasih tahu hati-hati. Membaca brief klien, ya, intinya yang saya sampaikan tadi, waktu Anda baca, Anda seolah-olah tahu, saya tahu nih idenya nih, itu hati-hati, itu salah. Anda terlalu cepat mengambil keputusan, tahan dulu, itu namanya hipotesis. Lanjut. Intinya collect aja ceritanya ya, semuanya kumpulkan saja informasinya, next. Oke, so selesai? Masih ada? Oke, kalau begitu saya sekali lagi semua guide-nya seperti yang tadi saya sampaikan. Om Jay, mana Om Jay? PDF semuanya lengkap, ambil ya, teman-teman itu langsung ngerti ini maksudnya apa, tinggal copy paste semuanya. Contoh proposal ada sekitar 5-6 event dengan bentuk yang berbeda-beda untuk pemerintahan, untuk corporate itu ada semuanya, bisa contek, strategi komunikasi dan sebagainya. 2 orang ke depan untuk mendapatkan hadiah, 2 orang, cepat siapa dapat? Oke, satu orang lagi, kasih mic, oke 1 orang lagi. Laki-laki mana lawannya? Kita cek siapa yang cerdas di sini, anak mahasiswa ada? Yang di belakang, ayo jangan memperbesar kemaluan. Ya, 1 orang saja. Kamu boleh lawannya, nggak apa-apa perempuan juga. Oke, siap ya. Kasih mic rebutan, ya siap. Ini adalah kuis 2 detik. Dekat-dekat sini, siapa di antara orang ini yang cerdas kelihatan. Latihan ya, 2 detik ya, siap. Latihan ini. 1 tambah 1. 2. Nah itu, harus begitu permainannya, siap ya? Oke. Ya sekarang permainannya, siap. New York atau New York ibu kota Amerika? New York. Ya silakan, jawabannya adalah Washington DC. Sini sekali lagi. Oh udah tahu, oke kalau begitu gini. Ya kumpul siap? Siap nih, ambil ya? Ambil. Siap ya? Oke. DIY atau Jogja ibu kota Jawa Tengah? DIY. Ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang. Sana, belajar lagi ya. Ya tapi terima kasih, kamu udah berani ke depan. Thank you Mbak. Oke. Enggak, karena Anda udah berusaha berkali-kali menjawab gitu, antusiasnya yang saya hargai. Kita berikan tepuk tangan untuk Anda semuanya. Teman-teman intinya ilmu yang saya sampaikan ini, saya ngerti waktunya tidak cukup, tapi kita apresiasi Evendo sudah berjuang keras untuk bisa menghadirkan acara ini di tempat ini dengan segala kekurangannya. Insya Allah apa yang sudah disusun ini, Om J tolong di-share, lakukan saja, insya Allah bermanfaat karena saya melakukan itu dan saya mendapatkan hasilnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Aji Danang. Oke, Kang Aji Danang. Boleh Kang, mohon bertahan Kang.